Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi konsep pendapatan nasional. Kami dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas 2021B, Universitas Negeri Surabaya. Nah, sebelum ke materi, yuk kita berkenalan terlebih dahulu. Anggota yang pertama ada Cici Naya Zuraida, lalu Noviatri Anggraini, Gemilang Ayu Ramadhani, Prita Wanda, Nur Mufarika, Nestia Putri, Siti Nur Aisyah, dan Wawan Santoso. Selanjutnya kita akan masuk ke materi konsep pendapatan nasional. Untuk itu, yuk tonton sampai habis. Materi yang pertama adalah pengertian pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu apa sih? Kalian sendiri pasti udah pernah dengar kan atau tahu tentang apa itu pendapatan nasional? Yap, benar. Pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diterima semua masyarakat atau rumah tangga keluarga yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya perhitungan pendapatan nasional ini dalam periode 1 tahun. Nah, jika keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat di suatu negara itu tinggi, pendapatan masyarakatnya, maka pendapatan nasionalnya pun juga bisa semakin tinggi. Di dalam pendapatan nasional juga ada pencatatan pendapatan nasional. Itu maksudnya apa sih? Jadi, pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Catatan akuntansi seperti ini mencakup data mengenai total pendapatan yang diperoleh perusahaan domestik, 2. Upah yang dibayarkan kepada pekerja asing dan domestik. Yang ketiga, jumlah yang dihabiskan untuk pajak penjualan dan pendapatan oleh perusahaan dan individu yang tinggal di negara tersebut. Nah, dari pendapatan nasional ini kita bisa melihat atau mengetahui bagaimana ekonomi itu bisa dicapai, bagaimana perubahannya, serta bagaimana pertumbuhannya dalam suatu negara dari tahun ke tahun. Setelah mengetahui apa pengertian dari pendapatan nasional, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Apa itu pendekatan perhitungan pendapatan nasional? Pendekatan perhitungan pendapatan nasional adalah sebuah cara atau metode untuk mengetahui nilai pendapatan nasional. Ada 3 cara untuk mengetahui nilai pendapatan nasional, yaitu dengan pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pemasukan. Yang pertama, ada metode pendekatan produksi atau production approach. Pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value add. Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Dalam menghitung penghasilan nasional menggunakan pendekatan produksi, hanya diperlukan perhitungan nilai tambah di setiap sektor produksi. Nilai tambah dijumlahkan dari seluruh sektor selama 1 periode. Nilai tambah di sini merujuk kepada selisih antara nilai produksi atau nilai output dengan nilai biaya atau nilai input, yaitu bahan yang terlibat dalam proses produksi, termasuk bahan baku dan bahan penolong. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus Y sama dengan Q1 kali P1 ditambah Q2 kali P2 ditambah Q3 kali P3 ditambah titik-titik ditambah Qn kali Pn, di mana Y adalah pendapatan nasional, P1 adalah harga barang ke 1, Pn adalah harga barang ke N, Q1 adalah jenis barang ke 1, dan Qn adalah jenis barang ke N.
memahami lebih lanjut bagaimana cara menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi, mari kita bahas soal berikut ini. Diketahui data harga barang dan jumlah yang diproduksi pada negara ABC pada tahun 2016 sebagai berikut. Dari tabel di atas, berapa besar pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi? Diketahui P1 sama dengan 250.000, P2 sama dengan 350.000, P3 sama dengan 100.000, Q1 sama dengan 20.000, Q2 sama dengan 5.000, Q3 sama dengan 100.000. Kita dapat menjawab soal tersebut dengan menggunakan pendekatan produksi, di mana Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 kali Q3. Y sama dengan 250.000 dikali 20.000 ditambah 350.000 kali 5.000 ditambah 100.000 kali 100.000. Y sama dengan 16.750.000.000. Dapat diketahui, besar pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi adalah 16.750.000.000 rupiah. Yang kedua ada metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran di berbagai sektor ekonomi, termasuk rumah tangga, pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat luar negeri dalam satu periode waktu tertentu. Jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi bermacam-macam, seperti pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan pengeluaran ekspor serta impor, yang secara matematis dituliskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X dikurangi M, di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran, mari kita bahas soal berikut ini. Diketahui data sebagai berikut, yaitu upah sama dengan Rp30, ekspor Rp50, impor Rp35, bunga Rp15, investasi Rp35, profit Rp35, konsumsi Rp30, sewa Rp20, dan pengeluaran pemerintah Rp50. Tentukan besarnya pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional berdasarkan metode pendekatan hanya menjumlahkan besarnya konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor. Jadi, keterangan lainnya bisa kita abaikan. Kita dapat menjawab soal berikut ini menggunakan pendekatan pengeluaran, yaitu Y sama dengan C tambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Y sama dengan 30 ditambah 35 ditambah 50 ditambah 50 dikurangi 35, yaitu Y sama dengan Rp130. Jadi dapat diketahui, besar pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran adalah Rp130. Yang ketiga ada metode pendekatan pendapatan atau metode pendekatan pemasukan. Pendekatan pendapatan menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menyumbang terhadap proses produksi. Semua pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi selama satu periode dijumlahkan untuk menjadi pendapatan nasional. Faktor produksi tersebut mencakup tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian atau kewirausahaan. Masing-masing faktor produksi akan menghasilkan pendapatan yang berbeda. Contohnya adalah tenaga kerja mendapatkan gaji atau upah,
pemilik modal mendapatkan bunga, pemilik tanah mendapatkan sewa, dan wirausaha memperoleh laba. Rumus perhitungan pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan R plus W plus I plus P, di mana Y adalah pendapatan nasional, R adalah pendapatan upah atau gaji, W adalah pendapatan bersih dari sewa, dan I adalah pendapatan dari bunga. Serta P adalah pendapatan dari laba perusahaan atau usaha perorangan. Untuk memahami lebih lanjut terkait perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan, mari kita bahas soal berikut ini. Pada periode awal tahun 2017 diperoleh data sebagai berikut. Sewa sebesar 400 juta, upah yang diterima per individu sebesar 300.000, profit pengusaha sebesar 450 juta, ekspor luar negeri sebesar 650 juta, bunga pemilik modal sebesar 350 juta, dan impor luar negeri sebesar 230 juta. Berapa jumlah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan? Diketahui R 400 juta, W 300.000, I 350 juta, P 450 juta, X 650 juta, dan M 230 juta. Pada soal tersebut diketahui juga nilai ekspor dan impor, tetapi nilai tersebut tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional jika menggunakan metode pendapatan. Jadi pendapatan nasional berdasarkan metode pendapatan adalah sebagai berikut. Y sama dengan R plus W plus I plus P. Y sama dengan 400 juta ditambah 300.000 ditambah 350 juta ditambah 450 juta, yaitu 12.300.000 rupiah. Jadi dapat diketahui jumlah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan adalah 12.300.000 rupiah. Nah, setelah kita memahami tentang berbagai pendekatan perhitungan pendapatan nasional, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional bersifat wajib atau pasti dilakukan, karena setiap negara pasti menghitung kegiatan ekonominya di setiap sektor. Pendapatan nasional identik dengan apa yang dihasilkan, bukan apa yang diterima oleh negara tersebut pada periode tertentu. Nilai output nasional inilah yang secara makro dijadikan salah satu indikator untuk melihat apakah alokasi telah terjadi secara efisien dalam suatu perekonomian negara. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. 1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 2. Mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. 3. Mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. 4. Membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. 5. Sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. 6. Sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Dalam menghitung pendapatan nasional, kita dapat menggunakan rumus GNP dan GDP. GDP. Apa itu GDP? GDP atau sering dikenal dengan Gross Domestic Product merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu. Rumus untuk menghitung GDP yaitu GDP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Selanjutnya GNP. Apa itu GNP? GNP atau sering dikenal dengan Gross National Product merupakan nilai semua barang dan jasa yang dibuat oleh penduduk dan bisnis suatu negara terlepas dari lokasi produksinya. Rumus untuk menghitung GNP yaitu pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri.
Saya akan membahas mengenai bagaimana konsep NNP, NNI, PI, dan DI. Yang pertama adalah NNP atau Net National Product atau yang biasa disebut Produk Nasional Neto. NNP memiliki pengertian yaitu jumlah total produk yang dihasilkan oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu namun dikurangi penyusutan modal untuk produksi. Jika dilihat dari pengertiannya, berarti bahwa NNP ini berfokus pada perhitungan untuk bertujuan mencari laba bersih suatu pendapatan. Yang kedua yaitu NNI, Net National Income atau pendapatan nasional neto. NNI adalah pendapatan yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. NNI ini meliputi pendapatan rumah tangga, bisnis, dan pemerintah. Selanjutnya adalah PI atau personal income atau yang biasa disebut pendapatan perseorangan, di mana PI adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang tetapi juga harus dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer atau yang biasa disebut dengan transfer payment. Yang terakhir adalah DI atau disposable income atau yang biasa disebut pendapatan bebas. DI adalah pendapatan yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung atau digunakan sebagai investasi. Umumnya, disposable income ini juga diartikan sebagai pengeluaran satu kali pakai ataupun sisa uang yang dimiliki oleh masyarakat untuk bisa membayar pajak. Konsep perhitungan pendapatan nasional. 1. GDP atau Gross Domestic Product memiliki arti produk domestik bruto atau PDB yang memiliki rumus persamaan yakni GDP atau PDB sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNA dalam negeri. 2. GNP atau Gross National Product memiliki arti produk nasional bruto atau PNB yang memiliki rumus persamaan yakni GNP atau PNB sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan WNA dalam negeri. 3. NNP atau Net National Product memiliki arti produk nasional neto atau PNN yang memiliki rumus persamaan yakni NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. 4. NNI atau Net National Income memiliki arti pendapatan nasional neto yang memiliki rumus persamaan yakni NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. 5. PI atau Personal Income memiliki arti pendapatan perseorangan yang memiliki rumus persamaan yakni PI sama dengan NNI ditambah biaya payment dikurangi laba yang ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial. 6. DI atau Disposable Income memiliki arti pendapatan yang siap dibelanjakan yang memiliki rumus persamaan yakni DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Untuk lebih jelasnya, berikut terdapat contoh soal dari konsep perhitungan berikut. Contoh soal, jika diketahui data berikut ini, yaitu 1. Penghasilan warga negara Indonesia atau WNI di dalam negeri sebesar 80 juta rupiah. 2.
Penghasilan warga negara asing atau WNA di dalam negeri sebesar 20 juta rupiah. 3. Penghasilan warga negara asing atau WNA di luar negeri sebesar 50 juta rupiah. 4. Penghasilan warga negara Indonesia atau WNI di luar negeri sebesar 30 juta rupiah. 5. Pajak tidak langsung sebesar 3 juta rupiah. 6. Penyusutan sebesar 5 juta rupiah. 7. Dana sosial sebesar 2 juta rupiah. 8. Laba ditahan sebesar 10 juta rupiah. 9. Pajak perseroan sebesar 15 juta rupiah. 10. Transfer payment sebesar 4 juta rupiah. 11. Pajak tak langsung sebesar 7 juta rupiah. Berikut data-data yang sudah diketahui. Kemudian hitunglah besarnya GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Berikut penyelesaiannya. Baiklah, kita akan menyelesaikan permasalahan dari data soal yang sudah saya bacakan tadi. Langkah pertama adalah mencari GDP dengan menggunakan rumus penghasilan WNI di dalam negeri ditambah penghasilan WNA di dalam negeri. Dari data soal sebelumnya, sudah tertera jelas bahwa penghasilan WNI di dalam negeri adalah 80 juta, kemudian penghasilan WNA di dalam negeri adalah 20 juta. Jadi diperoleh 100 juta. Jadi GDP memperoleh hasil 100 juta. Kemudian langkah nomor 2 adalah mencari GNP dengan menggunakan rumus GDP ditambah penghasilan WNA di dalam negeri dikurangi penghasilan WNI di luar negeri. Dari soal sebelumnya juga sudah tertera bahwa penghasilan WNA di dalam negeri adalah 20 juta, kemudian penghasilan WNI di luar negeri adalah 30 juta. GDP dari soal nomor 1 yaitu kita langsung terapkan saja bahwa GNP sama dengan 100 juta dikurangi 20 juta ditambah 30 juta sama dengan 110 juta. Kemudian langkah nomor 3 adalah mencari NNP dengan menggunakan rumus GNP dikurangi penyusutan. Dari soal sebelumnya juga tertera bahwa penyusutan adalah 5 juta. Jadi kita langsung terapkan saja ke dalam rumus NNP sama dengan 110 juta dikurangi 5 juta sama dengan 105 juta. Jadi NNP memperoleh hasil 105 juta. Kemudian langkah nomor 4 adalah mencari NNI. NNI menggunakan rumus NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsungnya dari soal tadi sudah tertera jelas bahwa pajak tidak langsung adalah 3 juta dan NNP itu dari soal nomor 3. Jadi kita langsung menerapkannya saja ke dalam rumus bahwa NNI sama dengan 105 juta dikurangi 3 juta sama dengan 102 juta. Jadi NNI memperoleh hasil 102 juta. Kemudian langkah nomor 5 adalah mencari PI dengan menggunakan rumus NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah pajak perseroan ditambah iuran jaminan sosial. Dari data soal sebelumnya tertera bahwa transfer payment adalah 4 juta, laba ditahan adalah 10 juta, kemudian pajak perseroan adalah 15 juta, kemudian iuran jaminan sosial adalah 2 juta. Jadi kita tinggal menerapkannya saja ke dalam rumus seperti biasa, yaitu PI sama dengan 102 juta ditambah 4 juta dikurangi 10 juta ditambah 15 juta ditambah 2 juta, yaitu sama dengan 106 juta dikurangi 27 juta yaitu 79 juta. Jadi memperoleh PI sama dengan 79 juta. Kemudian langkah nomor 6 adalah DI dengan menggunakan rumus PI dikurangi pajak langsung. Dari soal sebelumnya pajak langsung adalah 7 juta. Jadi kita tinggal menerapkan rumusnya seperti biasa, yaitu DI sama dengan 79 juta dikurangi 7 juta sama dengan 72 juta. Jadi DI memperoleh hasil 72 juta. GDP real dan GDP nominal. Nah, pasti kita sudah belajar tentang pengertian GDP dan GDP memiliki
dua macam, yakni GDP nominal dan GDP real. GDP nominal yaitu nilai dari barang dan jasa yang diukur dengan harga pasar atau harga berlaku. Kemudian GDP real merupakan nilai dari barang dan jasa diukur dengan harga konstan atau harga tahun dasar. Misalnya, sebuah negara hanya menghasilkan 3 jenis output pada tahun 2000, yakni A 1000 unit, B 2000 unit, dan C 3000 unit. Jika harga A, B, dan C masing-masing adalah $100, $200, dan $100, maka GDP negara tersebut adalah A 1000 unit dikali 100 sama dengan $100.000, B 2000 unit dikali $200 sama dengan $400.000, dan C 3000 unit dikali 100 sama dengan $300.000. Jadi total GDP pada negara tersebut adalah $800.000. GDP nominal dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah output dengan harga pasar. Output atau GDP nominal sama dengan P kali Q. Misalkan pada tahun 2001 output negara tidak berubah namun menjadi inflasi sebesar 10%, sehingga harga produk A, B, dan C masing-masing naik sebesar 10%. Maka perhitungan GDP secara nominal pada tahun 2001 adalah sebagai berikut. A sama dengan 1000 unit dikali 110 sama dengan 110.000. B 2000 unit dikali 220 sama dengan 440.000. Dan C 3000 unit dikali 110.000 sama dengan 330.000. Total GDP negara tersebut sama dengan 880.000. Untuk menghitung GDP real dengan mengalihkan jumlah output dengan harga yang konstan, artinya tidak menggunakan harga pasar yang berlaku pada tahun tersebut. Harga konstan ini dapat ditentukan dengan menggunakan 1 tahun dasar, yang mana harganya dijadikan acuan. Pada contoh ini, diasumsikan harga adalah berdasarkan tahun 2000. Cara menghitungnya dapat kita lihat pada slide berikut. Silakan dipelajari. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendapatan per kapita. Apa sih pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk per kapita tiap orang dalam suatu negara. Pendapatan nasional dan jumlah penduduk merupakan dua hal yang saling mempengaruhi pendapatan per kapita suatu negara. Dalam rangka mencapai kemakmuran suatu negara, usaha peningkatan pendapatan nasional merupakan suatu keharusan. Namun, usaha peningkatan pendapatan nasional harus disertai dengan pengendalian pertumbuhan penduduknya. Meskipun pertambahan pendapatan nasional besar, tetapi pertambahan penduduknya juga besar, maka pendapatan per kapitanya tetap kecil. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk harus dikendalikan agar tingkat pertumbuhannya tidak melebihi pendapatan nasional suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, di sini mengapa sih kita memerlukan perhitungan pendapatan per kapita? Fungsinya yang pertama, untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Perhitungan pendapatan per kapita tersebut akan menghasilkan kisaran rata-rata pendapatan suatu negara. Dari perhitungan ini bisa dilihat apakah masyarakat di negara tersebut sudah makmur atau belum. Yang kedua, untuk mengetahui hasil rangkaian kegiatan ekonomi negara selama 1 tahun. Perhitungan pendapatan per kapita juga bisa digunakan untuk mencari tahu hasil dari kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat selama 1 tahun. Yang ketiga, untuk membuat kebijakan di masa yang mendatang. Perhitungan pendapatan per kapita akan mencerminkan kondisi kesejahteraan negara tersebut. Dari hasil ini, pemerintah bisa menentukan kebijakan yang dirasa sesuai untuk mempertahankan atau mendorong pembangunan ekonominya. Yang keempat, sebagai tolak ukur untuk pembangunan. Pembangunan di berbagai daerah dilakukan bukan asal-asalan, tapi melihat kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang tinggal di wilayah yang punya pendapatan per kapita tinggi, biasanya fasilitas pembangunannya pun akan dilakukan terus-menerus, mengingat mobilitas masyarakatnya juga. Selanjutnya ada perhitungan pendapatan per kapita.
Pendapatan per kapita bisa dihitung dengan cara membagi pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduknya. Dengan begitu, maka bisa dilihat pendapatan tiap penduduk secara rata-rata dalam negara tersebut. Di sini kita bisa melihat rumus perhitungan pendapatan per kapita, yaitu pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Selanjutnya ada contoh soal. Pada tahun 2020, suatu negara memiliki pendapatan nasional sebesar 200 miliar rupiah dalam satu tahun, dan jumlah penduduknya dalam tahun tersebut sebanyak 50.000. Maka untuk mengetahui pendapatan per kapita adalah, mari kita hitung sama-sama ya teman-teman. Rumusnya, pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Lalu, pendapatan per kapita sama dengan, di sini pendapatan nasional kan sama dengan 200 miliar rupiah dibagi dengan jumlah penduduknya sebanyak 50.000. Maka pendapatan per kapitanya diperoleh sebesar 4 juta rupiah. Pendapatan nasional negara Indonesia merujuk pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Tercatat ada 3 sumber pendapatan Indonesia, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan hibah. Ketiganya menjadi penyokong dana dalam kas negara. Pendapatan Nasional Indonesia 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pendapatan negara pada semester 1 tahun 2021 mencapai 886,9 triliun atau terjadi pertumbuhan 9,1% dibandingkan tahun lalu. Capaian tersebut merupakan 50,9% dari target APBN 2021 yang sebesar 1.743,6 triliun. Selanjutnya, ekonomi Indonesia triwulan 2 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,31%. Ekonomi Indonesia triwulan 2 2021 terhadap triwulan 2 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 7,07%. Bagaimana struktur perekonomian di Indonesia? Struktur perekonomian Indonesia dilihat dari berbagai sudut. Tinjauan struktur ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari berbagai sudut tinjauan, yaitu 1. Tinjauan makrosektoral, 2. Tinjauan keuangan, 3. Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, dan 4. Tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Struktur ekonomi Indonesia secara makrosektoral masih dualistis. Artinya, struktur ekonomi Indonesia bisa dibilang industri jika dilihat dari besarnya produksi nasional yang disumbangkan sektor industri. Namun, juga bisa dibilang agraris karena dari segi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian masih merupakan sektor utama sumber kehidupan rakyat. Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusannya, struktur perekonomian Indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama sentralis, pembuatan keputusan lebih banyak ditetapkan oleh pemerintah pusat atau kalangan atas pemerintah. Struktur ekonomi yang sedang kita hadapi saat ini sesungguhnya merupakan suatu struktur yang tradisional. Kita sedang beralih dari struktur yang agraris ke industrial, dari struktur yang etatis ke borjuis, dari struktur yang kedesaan ke kekotaan atau modern, sementara dalam hal birokrasi dan pengambilan keputusan mulai desentralistis. Terima kasih semuanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ya, agar kalian dapat ilmu baru di dunia ekonomi dan bisnis. Terima kasih.